bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi isu. Beberapa titik di Makin wilayah. masif tak dibarengi dengan Sampah kosku, tanggung jawabku. Kalau ngomongin pencemaran lingkungan, kita sering mikirnya hal yang besar, kayak limbah pabrik, polusi udara, atau tumpukan sampah di laut. Tapi pernah nggak mikir kalau sumber masalah itu bisa saja dimulai dari kamar kos kecil ini? Nama aku Revalin. Dan hari ini aku mau cerita tentang sampah yang aku hasilkan sendiri, yaitu di tempat tinggalku, di kos. Jujur, dulu aku nggak terlalu peduli. Setiap ada kesalahan nulis, aku langsung merobeknya dan merembukannya, bukan memperbaikinya kembali. Waktu itu, aku sadar kalau hal kecil kayak gini bisa bikin kamar nggak nyaman. Gimana kalau semua orang di kota ini punya kebiasaan yang sama kayak aku? Dari satu kamar kos jadi satu gedung, dari satu gedung jadi satu kota, dan akhirnya jadi gunung sampah. Dampak dari kebiasaanku ternyata nyata banget. Kamar bau, udara pengap, bahkan pernah ada kecoa. Yang awalnya aku tidak peduli, tiba-tiba aku ingin mencari tahu tentang seberapa banyak sih sampah di Indonesia ini. Dan yang lebih parah, kalau sampahnya aku buang asal ke tempat umum tanpa dipilah, itu bisa nyumbat saluran air, bikin banjir, dan mencemari lingkungan sekitar. Rasanya sedih melihat lingkungan seperti ini karena penyebabnya diri sendiri. Akhirnya aku mulai berubah. Aku mulai dari hal sederhana, memilah sampah organik dan anorganik. Sampah makanan aku pisahkan buat dikompos. Plastik dan botol aku kumpulkan buat didaur ulang. Dan kertas aku berusaha untuk selalu berhati-hati dalam menulis, supaya tidak banyak kertas yang harus kubuang. Dan kalau bisa dipakai lagi dan diperbaiki, maka aku kembali pakai lagi. Ini adalah sampah-sampah yang sudah dipisah, yang awalnya dicampur jadi satu, sekarang sudah dipisah untuk menjadi sampah organik dan anorganik. Aku menyiapkan tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik. Dan akhirnya aku membawa tumbler sendiri, bahkan membawa bekal kosong yang dimana nanti isinya bisa dibeli di kantin tanpa harus mengeluarkan plastik. Dulu, aku sering banget menumpuk sampah di kos, mulai dari bungkus makanan, botol minuman, tisu, semua aku taruh di pojok kamar. Awalnya aku pikir gak masalah, tapi lama-lama bau, kotor, bahkan muncul lalat. Dari situ aku sadar hal kecil yang aku lakukan ternyata bisa jadi pencemaran juga. Sampah-sampah ini termasuk limbah padat rumah tangga. Dan kalau dibuang sembarangan, bisa nyumbat saluran air, mencemari tanah, bahkan bikin lingkungan gak sehat. Sekarang aku mulai berubah, aku buang sampah setiap hari, gak nunggu numpuk, dan kamar juga harus tetap bersih. Membawa tumbler, membawa bakal kosong untuk tempat
makanan di kantin. Aku belajar kalau menjaga lingkungan gak harus nunggu besar, cukup dari ruang kecil tempatku tinggal. Kalau aku bisa menjaga tempat aku tinggal, artinya aku juga sedang menjaga lingkungan di luar sana. Aku udah mulai dari kosku. Sekarang giliran kamu, karena perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri.